Terima kasih karena sudah hadir dalam diskusi Kobam hari ini. Kita merayakan gitu Hari Ibu, tapi kita juga mau mendiskusikan secara lebih dalam juga terkait bagaimana mungkin kita juga refleksi gerakan perempuan dan juga lebih khususnya lagi buku Ibuisme Negara yang pernah ditulis oleh Ibu Yulia Suryakusuma ini. Sekitar berapa tahun lalu ya Bu ya? Ada Tahun 88 ya selesainya gitu. Tapi mulainya sih mulai dikerjakan itu mulai penelitiannya tuh 84. Oh, oke. Ya, jadi Wow, 4 puncak-puncak. tahun. No, no, no. Well, nanti saya bisa. Jadi Oke. ceritanya gini, oke. Atau saya cerita dulu. Eh, Sebelumnya mungkin saya mau general rules aja dulu, Bu, Oke, ya. supaya kita sama-sama enak. Jadi untuk teman-teman yang hadir dalam diskusi kita pada siang ini, jangan lupa untuk mute-kan seluruh ininya ya, audionya, jadi supaya tidak overlap. Dan mungkin saya juga perkenalan dulu karena mungkin lebih kurang banyak yang tahu tentang saya. Saya sendiri di Ayu Kartika, biasa dipanggil Kathy. Saya analis di IPAC. Sebelumnya IPAC itu lembaga yang sebenarnya fokusnya lebih banyak ke studi terorisme. Tapi kalau untuk saya lebih banyak ke gerakan perempuan yang di dalam kelompok ekstrim gitu. Termasuk juga studi-studi konflik agama. Sebelumnya saya pernah di Komnas Perempuan, satu divisi juga sama Nadia, dan juga peneliti di Pusat Paramadina. Begitu mungkin kalau dari saya tampaknya tidak perlu terlalu banyak menjelaskan atau memperkenalkan Bu Julia maupun Nadia ya, yang sudah cukup banyak diketahui oleh teman-teman. Jadi mungkin kita langsung saja ya. Tadi Ibu sudah mau memperkenalkan seperti apa state Ibuism yang Ibu pernah tulis. Sebelumnya mungkin bisa dimulai dulu, Bu. Silahkan. Ya, oke. Jadi saya tuh waktu saya mengatakan tahun 84 itu mulainya itu bukan sebagai tesis, itu sebagai proyek penelitian aja gitu. Satu proyek penelitian tahun ya gara-gara Prisma yang saya tulis tahun 81. Saya jadi editor tamu tahun 81 di Prisma mengenai perempuan di persimpangan jalan gitu. Terus ya tentunya di situ saya menuangkan kecenderungan sosiologis saya, yaitu yang ya sangat kiri dan berorientasi kelas gitu ya. Gitu. Jadi beda lah gitu dengan itu. Jadi perubahan struktural, bukan hanya sekedar perbaikan perempuan di dalam satu tatanan yang patriarkal gitu. Terus terus diajak proyek penelitian yang dikoordinasi oleh ISS itu tahun 84 melibatkan negara Indonesia, India dan Peru gitu. Jadi awalnya jadi itu awalnya dari satu namanya Women's Movements and Organization in a Historical Perspective gitu. Jadi dimaksudkan untuk memberikan kesempatan kepada perempuan di negara-negara tersebut yang tidak mungkin melakukan penelitian karena kondisi politik khususnya gitu. Nah, terus sudah gitu tapi saya nggak selesai bikin laporan penelitiannya, terus sudah gitu saya pergi ke ISS untuk melakukan mengambil master saya gitu, terus itu dijadikan tesis gitu. Makanya seperti lama gitu, tapi bukan ya lama juga sih, tapi maksudnya dalam dua itunya kategorinya beda. Yang satu waktu itu proyek penelitian, yang satu jadi waktu di ISS tentunya saya mengambil courses juga gender studies, saya mengambil politics and development strategies. Sebelumnya di Inggris saya ambil sosiologi gitu. Terus itu juga mengalami hambatan juga gitu karena waktu itu suami saya stroke, terus saya juga akhirnya saya bawa pulang
detail. Kalau diceritakan di sini terlalu panjang gitu. Ya. Tapi intinya waktu itu tuh yang menjadi dorongan itu adalah bahwa kan waktu itu kita tuh sepertinya kalau di kalangan perempuan itu yang ada tuh Dharma Wanita aja, Dharma Wanita gitu. Jadi nggak ada lagi gerakan perempuan lain. Jadi semua program untuk perempuan itu harus disalurkan lewat PKK di tingkat desa gitu. Terus kan Orde Baru itu sangat monolitik sekali gitu. Jadi ada organisasi korporasi yang untuk perempuan, untuk organisasi korporasi itu bukan korporasi ya, yang dari atas sangat dari negara ke bawah gitu, kayak gitu. Terus jadi langsung masyarakat itu dikontrol oleh negara gitu. Nah demikian perempuan juga gitu. Jadi perempuan itu dimasukkan ke dalam satu wadah yaitu Kowani yang didominasi oleh Dharma Wanita. Nah, Dharma Wanita itu kan intinya itu ideologi. Nanti kontennya saya jelasin itu lebih lanjut ya. Tapi ideologi yang godok di dalam Dharma Wanita gitu, tapi diterapkan di seluruh PKK gitu, perempuan untuk semua perempuan desa gitu. Terus itu tuh di kalangan orang-orang ya di kalangan pegawai negeri sendiri, di kalangan ibu-ibu Dharma Wanita sendiri itu juga menjadi sesuatu yang cukup menekan gitu. Dan waktu itu juga Dharma Wanita kan dipakai untuk vote getting juga gitu. Jadi betul-betul sangat politis sekali gitu. Jadi tapi tujuan dari penelitian saya sebetulnya adalah untuk melihat bagaimana hubungan negara dan masyarakat. Dan karena waktu itu kan Orde Baru itu sangat menguasai masyarakat gitu. Dan yang saya melihat bagaimana apa itunya ideologi yang dipakai gitu ya. Dan yang perempuan itu sebagai studi kasus sebetulnya. Jadi ibuisme negara itu adalah salah satu ideologi yang dipakai oleh negara untuk menguasai masyarakat gitu. Nanti detailnya saya bisa cerita lebih lanjut gitu. Oke. Itu garis besarnya dulu. Ya. Sebenarnya memang kita mungkin akan di diskusi ini mungkin akan sedikit mengasumsikan teman-teman nanti ada teman-teman yang tertarik untuk beli juga buku-bukunya Cobham gitu. Ini kan media promosi. Oke. Mungkin yang menarik juga yang mungkin saya juga ingin tanyakan nanti lebih dalamnya adalah terkait konsepnya tadi kan Ibu sempat sebutkan secara umumnya seperti apa. Nah, boleh dijelaskan lagi nggak Bu ke teman-teman sebenarnya konsepnya secara lebih detailnya seperti apa? Jadi, terus ya argumen utamanya dulu deh. Oke. Jadi konsep yang saya gunakan gitu adalah itu ada di daftar pertanyaan soalnya ibuisme dan pengibu rumah tanggaan gitu. Iya. Jadi kalau ibuisme itu berasal dari konsep feodal Jawa gitu ya, di mana perempuan itu ya tinggal di rumah gitu ya, meladeni suami gitu ya, dan itu konsep yang sebenarnya universal, cuman ini dia mengambil bentuk yang ini ya, yang khas Jawa gitu, khas feodal Jawa gitu. Nah, kalau pengibu rumah tanggaan atau housewiveization itu saya ambil dari Maria Mies, dia seorang kalau nggak salah sosiolog juga Jerman gitu yang mencetuskan konsep itu housewiveization, pengibu rumah kapitalisme itu terdapat kan keluarga di mana suami itu menjadi buruh gitu ya, jadi pekerja gitu, misalnya di industri, di pabrik gitu ya. Nah,
perempuan itu jadi ibu rumah tangga. Nah, ibu rumah tangga itu jadi ada produksi, ada reproduksi. Jadi yang produksi itu, yang dianggap melakukan produksi itu adalah laki-laki yang jadi buruh misalnya gitu, dan perempuan itu jadi ibu rumah tangga. Nah, itu nggak dibayar gitu loh. Nggak dibayar gitu. Sampai saat ini gitu ya, itu sebenarnya kemarin baru aja saya ngobrol sama direktur dari NU Women gitu, UN Women itu yang kebetulan laki-laki gitu, tentang itu konsep kenapa bahwa pekerjaan rumah tangga itu tidak diberi diperhitungkan di dalam sistem ekonomi formal. Memang coba kalau kita bayar seseorang untuk melakukan pekerjaan yang dilakukan oleh seorang ibu rumah tangga, misalnya masak, nyuci, ngurus rumah tangga. Kan pekerjaan ibu rumah tangga itu nggak ada. Waduh, kalau ada kursus untuk jadi ibu rumah tangga itu mahal kali bayarnya gitu, karena untuk menjadi ahli dalam pekerjaan pekerjaan rumah tangga itu tidak mudah gitu. Tapi itu gratis kan, dianggap itu karena cinta gitu. No, itu eksploitasi itu. Itu bagian dari, kalau pakai istilah exploitation de l'homme par l'homme gitu, itu eksploitasi manusia oleh manusia gitu. Jadi itu sama juga gitu. Jadi itu pengibu rumah tanggaan gitu. Jadi itu tidak dihargai, jadi gratis kerjanya, dan ya seperti itu gitu. Jadi itu yang menjadi sifat dari itu ya, dari ibu-ibu dharma wanita itu gitu. Mereka itu mendapat posisi mereka karena posisi suami. Jadi namanya fungsionalisasi, itu disebutnya fungsionalisasi. Jadi kalau misalnya istri gubernur, ya si istrinya itu menjadi ketua dharma wanita di tingkat provinsi gitu. Biarpun pendidikannya tidak memadai atau kesertaan istri di dalam organisasi dharma wanita itu bisa mempengaruhi penilaian pada pekerjaan suami gitu. Gitu. Jadi apa itu sangat opresif sekali. Jadi ibu-ibu tuh diharapkan untuk jadi ibu rumah tangga yang baik, tapi mereka dharma wanita itu menarik mereka keluar dari rumah gitu. Jadi ya anak-anak jadi terlantar gitu loh, mana gratisan lagi. Terus udah gitu kan pakai seragam gitu kan. Itu sebenarnya dharma wanita itu ditiru dari organisasi militer. Jadi ya yang sangat hierarkis sekali dan sangat rigid, sangat kaku sekali. Dan perubahan yang terjadi pada saat Orde Baru itu, saya lupa persis tahunnya berapa, 80 berapa gitu, kan tadinya PKK di tingkat desa itu memang adalah itu sudah dimulai dari tahun 60-an. Itu maksudnya cuma home economics saja gitu. Jadi untuk tata kelola rumah tangga gitu. Ada 10 pokok PKK, tapi yang pertama, nah pada satu ketika di zaman Orde Baru, yang poin pertama dari PKK itu berubah menjadi P4. Jadi jelas sekali bahwa PKK bukan hanya dharma wanita, tapi PKK itu juga menjadi alat indoktrinasi, alat ideologis dan alat politik dari negara. Dan ketua PKK itu bukan dipilih, tapi istri lurah gitu. Dan lurah itu menjadi pegawai negeri, juga bukan dipilih gitu loh. Jadi sangat ini tangan PKK itu, tangan negara itu masuk dari atas. Jadi PKK itu adalah organisasi yang tahu nggak pemimpin paling tingginya itu siapa? Presiden Republik Indonesia. Bukan istri presiden, tapi Presiden Republik Indonesia. Bayangkan gitu. Jadi hierarkinya tuh, waduh ini luar biasa. Dan
dan birokratis sekali gitu, administrasinya rumit, itu pada pusing di desa itu waktu saya melakukan penelitian itu pada tuh bukunya banyak sekali gitu, buku administrasi PKK gitu. Jadi sangat membebankan semua gitu di tingkat desa gitu, dan tidak cocok nilai-nilainya gitu dengan kenyataan hidup di desa. Oke. Ini saya ada pertanyaan juga, mungkin bisa Ibu Julia yang jawab, juga mungkin nanti Nadia ya. Karena dari diskusinya ini kan terkesan memang tersentral, semuanya dari negara gitu. Tapi apa sama sekali tidak ada inisiatif-inisiatif yang dilakukan oleh partai atau organisasi masyarakat sipil perempuan, atau saya perempuannya partai gitu, yang mungkin agak lebih progresif? Mungkin bisa diceritakan, Bu? Pada zaman Orde Baru itu semua ditutup gitu. Jadi partai apa gitu? Semua partai dijadikan satu gitu. Jadi yang tadinya kita sistem multi partai terus kemudian jadi 3 partai kan, dan yang 3 partai gitu, dan yang didominasi oleh Golkar. Golkar itu Kristen gitu ya. Terus ketiga yang bukan partai-partai Islam gitu ya, dikebiri lah semua, dikebiri itu partai itu gitu. Terus di tingkat itu di tingkat partai politik gitu ya, tapi di tingkat masyarakat gitu, masyarakat sipil itu yaitu korporasi itu korporatisme itu gitu. Jadi ada organisasi perempuan, ada organisasi pemuda, petani, nelayan, guru gitu, semua tuh strukturnya tuh gitu. Gitu. Jadi dari atas ke bawah gitu. Kayak gitu, yang sangat top down sekali gitu. Jadi tidak ada peluang gitu bagi organisasi progresif itu, semua tuh ditutup jalurnya dan dibungkam gitu loh. Kayak gitu, jadi nggak mungkin gitu. Ya waktu itu kan yang progresif di tingkat akar padi itu Gerwani, sama Perwari. Ya. Perwari ceritanya masih ada gitu. Saya kenal sama itu ketua Perwarinya waktu saya melakukan penelitian itu, Ibu Nisa, Hairunisa Yafisham, dia seorang pengacara baru aja meninggal itu. Dia itu yang tua-tua sampai pakai guna-guna segala, dia masuk ke kantornya ada ular. Ularnya Jaden gitu, ular, aduh, welcome to Indonesia deh. Seperti itu gitu. Jadi dia udah deh, saya nggak jadi ketua Perwari lagi, dia kembali jadi lawyer gitu. Seperti itu gitu. Jadi hal-hal seperti itu gitu. Jadi banyak kekerasan itu menjadi suatu budaya gitu, karena dicontohin sama pemerintah gitu ya, semua dari masyarakat sipil juga melakukan hal itu. Oke. Mungkin dari Nadia ada yang mau ditambahin seputar mungkin gerakan-gerakan perempuan yang lebih ini, kenapa bisa dibungkam gitu, atau ada stigma tertentu misalnya? Halo, ya. Oke, tadi Bu Julia cerita bagaimana PKK sebagai alat kontrol. Jadi sebagai sejarawan ya, jadi aku kayak mengingat, wah, ini kan satu teknik yang digunakan 2 kali. Jadi pertama, bagaimana keluarga sebagai satu unit, keluarga Batih, cacah, itu kan digunakan juga sebagai alat untuk power. Power itu kan didefinisikan dari relasi ya. Jadi kalau masanya Asia Tenggara sampai sekarang, mereka itu kalau definisikan apa itu kekuasaan, itu bagaimana mengontrol orang-orang. Dan PKK ini salah satu alat untuk mengontrol yang digunakan oleh banyak kerajaan-kerajaan di Asia Tenggara yang terus diadaptasi oleh okupasi Jepang. Jepang sama Orde Baru punya kesamaan, satu militeristik yang seperti sudah diceritakan oleh Bu Julia. Yang kedua adalah mereka suka membuat semua
organisasi menjadi sentral dan tunggal. Jadi nggak hanya organisasi perempuan pada masa Jepang dan pada masa Orde Baru yang dijadikan tunggal, tapi juga organisasi perempuan. Jadi kenapa cuma ada Kowani yang bertahan? Karena Gerwani ini kan politik ya. Kalau misalnya Perwari sosial politik. Padahal yang musuhnya Soekarno itu kan Perwari, bukan Gerwani. Gerwani kan dijadikan alat untuk konsolidasi politik juga oleh Soekarno. Jadi Perwari akhirnya survive, tapi mereka harus jadi Kowani. Sementara mereka dijadikan alat juga sebagai kontrol, dan organisasinya juga diobok-obok kan sama Soeharto begitu dia naik. Karena kalau udah mengontrol keluarga, berarti semuanya di bawah arahan Orde Baru gitu. Kalau buku Ibu Julia itu sangat klasik ya, sampai saya pas pindah ke Jerman kan nggak boleh bawa banyak buku nih, karena nggak muat kopernya. Tapi ini buku tuh saya bawa sengaja, karena menurut saya ini tuh sebuah karya yang kamu akan baca terus-menerus. Dia akan selalu jadi sumber, apapun misalnya topik saya, dia akan selalu jadi referensi. Ya, karena di buku ini tuh bisa menjelaskan soal bagaimana ideologi gender dilakukan oleh negara dalam satu periode. Dan ada beberapa hal kayak misalnya banyak orang yang salah baca, atau misalnya nggak membaca buku Ibuisme Negara dengan serius. Karena kalau saya sendiri membacanya, saya menggolongkan bukunya Ibu Julia menjadi satu kajian feminis sosialis, bagaimana kerja reproduksi yang tadi udah diceritakan oleh Bu Julia, itu kerja reproduksi dianggap lebih rendah, sehingga perempuan tuh jadi sebagai supporting aja, bukan jadi pencari nafkah utama. Jadinya kerja-kerja mereka dibayar murah. Kayak misalnya di buku ini kan dicontohkan bagaimana ibu-ibu di mana ya? Aku lupa, di pabrik karet ya. Kebun karet, ya. Iya, di kebun karet. Mereka kan cuma dilihat sebagai supporting. Padahal kalau misalnya di kelas bawah, perempuan dan laki-laki kan semuanya bekerja untuk ekonomi gitu. Tapi kenapa perempuan ini cuma jadi harus mengikuti bagaimana keluarga-keluarga priai dan kelas atas, di mana perempuannya cuma controlling domestik dan laki-laki yang politik gitu. Tapi kalau misalnya di bawah kan, kelas bawah itu kan kondisinya berbeda. Oleh karena itu saya menyarankan selain membaca buku Ibuisme Negara soal bagaimana PKK dijadikan alat kontrol negara, itu ada juga satu buku dari komunitas bambu juga, yang melihat bagaimana PKK ternyata juga bisa menjadi agen bagi ibu-ibu di pedesaan untuk berorganisasi dan konsolidasi. Jadi ada satu buku yang jadi pelengkap buku ini ya, saya rasa tulisannya Ani Sucipto dan Shelly Ardiana kalau nggak salah. Shelly Adelina. Ya, Ibu Shelly yang Ibu ketua dulu pernah jadi ketua kajian gender. Jadi menurut saya buku Ibuisme Negara ini akan selalu jadi sumber utama dan selalu digunakan oleh peneliti dari setiap zaman, karena dia merekam sebuah ideologi gender pada kelas tertentu, dan tentu saja bisa dikomplementari dengan buku-buku lainnya. Gitu. Oke, thank you Nat, dengan tambahan-tambahan yang bikin kita semakin mungkin lagi jadi penasaran juga dengan buku, untuk membaca secara lengkap lagi bukunya Bu Julia. Nah mungkin tadi kita sudah membahas cukup banyak ya tentang di Orde Barunya sendiri. Nanti mungkin kalau teman-teman ada pertanyaan, silahkan ditulis saja di kolom chat, nanti bisa saya bacakan, atau bisa teman-teman langsung bertanya di akhir acara ini ya. Tapi tadi kita sudah ngomongin Orde Baru, mungkin saya mau agak lanjut nih, kita ke masa reformasi gitu. Ketika kita di masa reformasi ini kan ada ketika sebelum hari H di tahun 98 itu, ketika Orde Baru, intinya ketika Orde Baru baru mulai berubah ke masa reformasi, itu tampaknya ada beberapa organisasi-organisasi perempuan yang mungkin bisa dibilang itu lebih progresif, atau mungkin berusaha mereklaim gerakan perempuan pada masa itu gitu. Kalau yang pernah saya baca di beberapa tulisan itu ada Suara Ibu Peduli, dan kalau nggak salah Ibu juga pernah terlibat di situ gitu. Jadi boleh nggak Bu jelaskan bagaimana upaya-upaya yang waktu itu mungkin di masa transisi dari Orde Baru mau ke reformasi, itu ada upaya-upaya yang dilakukan oleh perempuan-perempuan untuk lebih menunjukkan dirinya begitu? Iya, sebetulnya itu gerakan perempuan itu enggak
94 itu ada KPKP, Koalisi Perempuan untuk Kebebasan Pers. Itu tuh masih Orde Baru tuh masih kuat ya pada saat itu gitu. Jadi waktu itu ada peredaran pers, Tempo, Detik apa Detak, sama satu lagi tabloid apa sama Express kalau nggak salah. Ada tiga media cetak yang di ban gitu, yang di bredel gitu. Nah terus waktu itu ya kembalilah campur tangan negara gitu ya. Nah waktu itu tuh terus saya juga nggak inget persisnya gitu. Itu ada ceritanya ditulis sama Nurjanti di Historia. Dia wawancara saya, tapi saya sendiri nggak begitu ingat ceritanya. Pokoknya baca aja itu Koalisi Perempuan untuk Kebebasan Pers di majalah Historia ditulis. Itu kita kelompok perempuan itu tidak khusus berjuang untuk masalah perempuan, tapi kebebasan pers gitu loh. Itu kalau buat saya sih, waduh, saya sih bangga sekali itu untuk itu gitu, karena kebebasan pers itu ya buat semua gitu. Oke, ya hasilnya sih nggak terlalu, nggak ada efeknya juga gitu, karena yang Tempo tetap di ban meskipun akhirnya hidup lagi, terus yang lain berubah bentuk gitu. Terus tahun 98 itu kan ada katalisnya adalah Krismon yang di Kristal gitu. Jadi ada faktor eksternal gitu yang membuat krisis yang dirasakan semua pihak di seluruh negara ya, yang harga bahan-bahan komoditas gitu itu naiknya luar biasa gitu, karena dolar naik jadi 4 kali lipat gitu, sedangkan kita ini negara tempe nih ceritanya gitu, yang beli kedelainya itu kan dari Amerika gitu loh, jadi bangsa tempe tapi beli kedelainya dari Amerika tuh gimana ya gitu. Jadi kan tempenya naiknya berapa kali lipat itu ya, tempenya jadi bangsa tempe yang mahal gitu. Terus sudah gitu harga susu juga. Nah ini oke, susu itu juga naik gitu ya, karena naik harga juga 4 kali lipat gitu. Terus udah gitu waktu itu ada sekelompok perempuan itu termasuk Gadis Arifia, Karina Laksono, terus beberapa orang lagi gitu, saya juga diajak juga gitu ikut bikin itu Suara Ibu Peduli itu gitu. Jadi itu yang pertama demo di Bundaran HI gitu. Jadi kita takut sekali gitu ya, kan waktu itu lagi sidang MPR gitu ya, terus ada larangan nggak boleh demo. Kita justru demo pada saat itu gitu. Sinting nggak sih itu? Terus demonya di Bundaran HI gitu ya, kita waktu. Jadi saya ingat betul rapatnya dari itu, ibu itu kan dihargai gitu kan gitu. Jadi kita mendapatkan diri sebagai ibu yang peduli. Ibu itu simbolik dari peduli, dari kasih sayang gitu ya. Terus kita itu ceritanya menggunakan susu dan ibu itu kaitannya dekat gitu. Padahal sebetulnya susu kaleng itu nggak, terus terang Indonesia tuh nggak perlu, anak Indonesia tuh nggak perlu minum susu sebenarnya. Dan banyak masalah kalau kita nyampur susu kaleng itu dengan, kalau airnya nggak bersih gitu, kalau masaknya nggak bener gitu, malahan diare gitu. Jadi banyak masalah. Tapi secara simbolik itu ya, susu itu sangat berguna gitu untuk dipakai gitu. Ya udah demo gitu, terus saya jadi PR gitu ya, karena saya penulis gitu. Terus saya ngomong itu, saya bikin press release-nya, saya bagi-bagi ke teman-teman wartawan asing yang lagi pada ngumpul semua karena ada sidang MPR itu ya. Terus
Terus paginya waktu kita demo itu wartawan udah pada siap gitu semua gitu. Terus ya di situ ada polisi militer juga gitu. Kita tuh waktu pergi tuh kita ketakutan, kita pegangan tangan gitu kayak nenek sihir gitu keliling. Kita doa gitu, terus kita berdoa. Pokoknya kita pasrah gitu kalau misalnya apa yang terjadi. Pokoknya kita seperti berdoa kepada Tuhan gitu bahwa kita melakukan ini untuk kebaikan gitu. Jadi untuk kebaikan banyak orang gitu. Jadi lindungilah kami gitu ya. Terus udah gitu karena saya itu banyak dikelilingi sama wartawan asing gitu ya, yang ditangkepin yang lain gitu. Karlina sama satu siapa namanya lupa, dia cuman mahasiswa. Ibu Gadis yang ditangkapkan sama Karlina yang dibawa ke Karlina Gadis sama satu lagi lupa saya namanya gitu. Dia mahasiswa kalau nggak salah, kebetulan lagi aja di situ. Apes sih, Bu? Kayak gitu. Ya apes. Enggak, tapi jadi beken. Ikut jadi beken gitu. Terus dia dibawa ke kantor polisi gitu. Kita tuh nggak tahu di zaman Orde Baru tuh apa mau diapakan gitu. Kita tuh mau ditembak, mau dipukul, tahu nggak itu? Itu juga yang saya alami waktu saya diwawancara, warning gitu. Itu anak saya ketakutan nanya, mama nanti diapain gitu. Nggak tahu Dit gitu, saya bilang gitu. Kalau dengan Orde Baru kita nggak pernah tahu gitu. Arbitrer aja gitu, mau di blacklist, mau ditangkap, mau dihilangkan, itu semua metode, cara-cara itu dipakai gitu. Seperti itu gitu. Jadi tapi kita dapat simpati publik dan simpati dunia sebetulnya yang sangat besar sekali gitu. Kemudian Suara Ibu Peduli itu akhirnya Karlina sama Gadis sama satu lagi saya lupa namanya itu diadili, dan itu jadi masuk berita kemana, pokoknya saya juga diwawancara terus gitu. Terus akhirnya Suara Ibu Peduli itu menjadi gerakan yang lebih humanis gitu ya, untuk sorry, what am I saying? Koalisi Perempuan Indonesia. KPI, Koalisi Perempuan Indonesia untuk keadilan dan demokrasi gitu. Dan pada saat itu juga sesudah demo di HI itu sebetulnya itu kami bersama itu mengeluarkan statement press release yang sangat politis sekali. Jadi sebetulnya yang kami tuntut itu adalah perubahan struktural gitu, dan perubahan yang lebih fundamental gitu, bukan cuma masalah harga susu gitu. Itu cuman kita, ya namanya politik, kita juga berpolitik gitu, kita pakai susu sebagai simbol gitu kan, gitu, susu kaleng gitu, bukan susu apa. Kayak gitu. Jadi politik susu gitu, politik ibu, kita mengambil konsep ibu itu, kita ibu yang peduli pada keluarga, jadi seperti itu. Terus yaitu KPI, Koalisi Perempuan Indonesia itu menjadi sesuatu yang lebih besar sekali. Akhirnya sekarang ada cabang di seluruh Indonesia gitu, dan semua itu kita ngomongin state ibuism gitu, konsep itu betul berusaha menghancurkan konsep ibuisme negara itu. Jadi di dalam KPI itu diakui perempuan yang lajang, perempuan LGBT, perempuan macam-macam deh gitu, dari berbagai profesi juga gitu ya. Terus terang waktu itu saya nggak ikut lagi waktu itu. Terus terang banyak ricuan di dalam KPI itu, dalam organisasi perempuan itu kita juga nggak biasa berorganisasi, dan namanya kalau manusia itu berorganisasi pasti ada konfliknya gitu. Terus saya memisahkan diri dan saya bikin itu Almanak Parpol Indonesia, Yayasan API untuk pendidikan politik. Dan saya bikin pendidikan dan publikasi politik, saya bikin panduan Almanak Parpol Indonesia, karena waktu itu partai yang tadinya cuma 3 yang dikontrol sama negara itu tiba-tiba membludak hampir 200,
gitu. Terus yang ikut pemilu ada puluhan gitu, ada 42 apa berapa gitu. Terus saya bikin buku, tentu dengan tim gitu ya, cari dana segala macam gitu. Terus kemudian disusul dengan tadinya saya mau bikin buat organisasi perempuan, buat koalisi perempuan gitu, tapi aduh, udah deh panjang deh ceritanya tentang konflik-konflik di dalam koalisi dalam waktu di awal-awal itu nggak bisa diceritain. Tapi yang penting tuh pokoknya berkembang, jadi berpecah-pecah gitu. Bukan pecah-pecah, bukan pecah dalam arti kata yang negatif, tapi bisa berkembang gitu. Jadi akhirnya, dan saya juga yang tadinya saya ini kan sebetulnya single fighter. Saya pikir, oke, sekarang adalah waktunya untuk berorganisasi gitu. Seperti itu. Dan saya kira banyak perempuan lain gitu juga yang punya perasaan yang sama gitu, apalagi yang memang sudah aktivis gitu. Dan dari aktivis itu akhirnya ada yang menjadi anggota parlemen gitu, yang nyalek gitu saja. Jadi berkembang lah di situ. LSM juga macam-macam. Macam gitu, yang buruh pabrik gitu. Jadi berkembang betul waktu itu, tapi tidak ada konsolidasi. Jadi kayak kalau orang Jawa bilang dewe-dewe gitu. Jadi gerakan perempuan itu seperti splinter gitu ya, seperti terpecah-pecah gitu, ngerjain sendiri-sendiri gitu. Ya itu di awal reformasi seperti itu. Oke. Sebenarnya saya ada nyimpen beberapa pertanyaan, tapi saya mau kasih ke Nadia dulu. Untuk di masa transisi ini mungkin ada informasi atau ada tambahan dari yang sudah dijelaskan kolaboratif sama Ibu Julia. Silakan, Nat. Kalau Ibu Julia ini kan pelaku sejarah ya? Iya. Tapi bukan hanya yang nyatet sejarah juga. Iya. Makanya. Bu Julia ini tipe feminis yang memang yang harus dijadikan panutan karena dia keduanya gitu, aktivis sekaligus penulis, dan itu yang harus dilakukan oleh para feminis gitu. Dan karena kita kan dialog antar generasi ya, jadi waktu beda 40 tahun nih. Terbuka aja deh, nggak apa-apa saya. Demonstrasi itu saya sama Katy itu kayaknya belum punya kesadaran gitu ya. masih netek gitu baru bilang. Iya, benar. Iya, netek makanan belum ada lagi. Iya kan? Ada belum tahun itu? 98. Sudah ada, tapi masih balita, Bu. Oh, oke. Iya, beneran masih netek. 3 tahun lah, 3 ngomongin susu. Belum sadar apa-apa. Jadi aku baru paham soal reformasi itu setelah kuliah dan belajar gitu. Dan tapi itu yang membuat jadinya saya dan Katy kan kita berjarak dengan reformasi itu, jadi kita bisa melihat evaluasi apa yang terjadi pada saat tersebut, dan kita juga bisa melihat dampaknya gitu, karena saya lahir setelahnya, maka saya bisa lihat apa yang terjadi setelah yang dilakukan oleh Suara Ibu Peduli. Itu pertama kami bisa menginterpretasi, kayak misal saya waktu itu melakukan wawancara juga dan ngobrol-ngobrol sama Bu Gadis, dia bilang ya kata-kata susu itu seperti itu kan dipakai untuk turunkan harga susu, Soeharto maksudnya gitu. Jadi itu juga kalau misalnya kita masukin lagi ke dalam konsep teori feminis kan itu kayak ethics of care pertama. Bagaimana keadilan juga didefinisikan sebagai dalam kepedulian terhadap naik, dan juga sebagai satu strategi untuk kamuflase di depan politik yang sangat represif. Jadi menggunakan kata-kata yang mungkin diterima, walaupun ujung-ujungnya ditangkapin juga ya. Tapi kita akan diskusikan nanti bagaimana kita melihat Suara Ibu Peduli, mungkin kita bandingkan dengan yang suara emak-emak yang sekarang lagi in gitu. Cuma terus kita bisa lihat lagi nih, tadi Bu Julia juga udah ngomongin soal KPI. Kalau bagi saya yang sudah berjarak, saya lihat KPI ini kan cukup berdampak ya, nggak hanya di lingkaran Jakarta, tapi di seluruh wilayah Indonesia. Iya, di seluruh Indonesia. Dia bergeraknya di bidang sosial dan juga di bidang politik. Jadi ada sosial politik kayak Perwari pada masa dulu ya.
Cuma lebih garang karena ada masa di politiknya. Di politiknya sendiri kan ada banyak tuntutan reformasi itu kan demokratisasi. Bagaimana gerakan perempuan menolak ibuisme negara yang perempuan dijadikan biologis domestik atau ide esensial tentang perempuan. Jadi negara ini kan selalu terjebak dalam kategori perempuan sebagai yang esensial, yang biologisnya, yang melahirkan, dan tugas-tugas domestik itu kan dilekatkan dari ide esensial tentang perempuan melahirkan, maka perempuan berarti penyayang kayak gitu. Jadi ada asosiasi antara biologis dengan sosial, dan yang dilakukan oleh gerakan perempuan pada masa reformasi ini, mereka membongkar semua yang ide-ide esensialis menjadi perempuan yang idenya konstruktivis. Nah, belibet menurutnya. Jadi bagaimana perempuan ini maunya dilihat sebagai warga negara, maka haknya harus dipenuhi sebagai warga negara. Hak mereka keadilan akses untuk demokrasi, kayak Bu Julia mau perempuan lebih banyak di politik, maka bikin API. Terus ada juga pencalonan politik mendorong aktivis-aktivis untuk jadi di parlemen, kayak yang dilakukan Ibu Nur Syabani, Kaca Sungkana. Terus karena perempuan yang punya ide soal konstruktivis, perempuan sebagai warga negara duduk di parlemen, akhirnya menghasilkan kebijakan-kebijakan politik yang juga pro perempuan. Kayak misalnya UU KDRT, terus UU Kewarganegaraan. Jadi kalau di buku saya yang membicarakan feminisme, saya mengkategorikan periode reformasi ini yang dilakukan oleh Ibu Julia dan teman-temannya sebagai masa keemasan bagi gerakan terikat pada ide-ide soal melahirkan dan lain-lain. Demokratisme. Baru tahun 2006, dan itu juga dihasilkan oleh para aktivis dan gerakan perempuan yang ada di parlemen gitu. Dan itu kan berhenti begitu tahun 2010, tiba-tiba 2010 kita dapat undang-undang pornografi 2012. Kan mundur ya. Jadi makanya saya pikir gerakan Indonesia, kayak misalnya di Maluku, di Poso, di Aceh, itu kan banyak sekali konflik-konflik yang mengakibatkan kerugian terhadap perempuan juga. Dan saat itu juga perempuan yang melakukan rekonsiliasi, yang membuat organisasi-organisasi, misalnya organisasi yang perempuan peka, yang perempuan kepala keluarga, karena banyak janda yang meninggal oleh laki-laki yang ikut konflik. Jadi laki-lakinya ikut konflik kan, perempuan jadi janda kena stigma, anak-anak yang nggak bisa sekolah karena masa perang juga, masa konflik. Dan di situ organisasi-organisasi perempuan yang di bawah dari Komnas Perempuan dan beberapa lembaga-lembaga perdamaian juga masuk untuk mencoba untuk merekonsiliasi, mendamaikan konflik-konflik tersebut. Jadi gerakan perempuan tuh memang jadi agen, nggak hanya agen perubahan, tapi juga ke seluruhnya. Jadi nggak hanya di politik sentral, tapi ke wilayah-wilayah periferinya Indonesia untuk mendamaikan konflik, untuk melakukan pengaruh utama gender dalam bidang finansial, dan juga hal-hal lainnya yang belum disebut, misalnya sama sejarah dan transisi reformasinya Indonesia gitu. Oke, Nat, thank you banget, ini udah kasih banyak tambahan lagi yang bikin saya jadi juga penasaran nih dengan advancement atau kemajuan dari gerakan perempuan yang tadi udah dibilang sama Bu Julia sama Nadia. Apakah berarti state ibuism itu sekarang udah nggak relevan lagi? Ini pertanyaan untuk kedua narasumber ya. Apakah udah karena reformasi selesai, sudah nggak ada kontrol dari negara, itu berarti sudah tidak state ibuism atau ada bentuk-bentuk ibuism lain? Nah itu coba mungkin Bu Julia dulu nanti. Ya persis seperti itu gitu. Jadi kalau Anda pikir kenapa buku saya ini masih laku
sampai sekarang gitu Bang. Diomongin terus sampai saya rada ini juga, sampai saya secara pribadi saya bosen gitu ngomonginnya gitu. Tapi ya tentunya senang gitu bahwa itu, dan anak-anak muda lagi yang 40 tahun di bawah saya masih tertarik gitu dan merasa excited dengan konsep itu gitu. Itu tuh saya pernah menulis diminta menulis sebuah essay di Inside Indonesia yang sudah saya terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Barangkali udah dikirim ya sama itu. Mengenai is state egoism still relevant? Apakah egoisme negara masih relevan gitu? Nah, dia memang sekarang ini negara tidak seberkuasa seperti waktu zaman Orde Baru lain ya negara sekarang. Jadi kalau dulu saya menggambarkannya itu negara itu seperti segitiga gini ke atas gitu ya. Di mana negara itu ada di atas dan itu semua tuh cahayanya ke ini nih, mempengaruhi seluruh masyarakat. Nah, di zaman reformasi segitiganya berubah begini. Jadi negara itu satu level sama civil society sama business community sama ya economic business community gitu. Begini gitu. Jadi dan bisa ya seperti itu. Nah, salah satu saya harus menyebut bahwa ada salah satu ironi dari reformasi dan demokratisasi yang terjadi adalah bahwa hal ini memungkinkan munculnya unsur-unsur ya otonomi daerah gitu. Jadi muncul deh tuh itu yang wah raja-raja kecil di daerah yang tadinya tertekan gitu kan, itu salah satu yang dilakukan Orde Baru gitu adalah menekan itu Islam politik kan, kayak gitu. Jadi muncullah, makanya itu yang muncullah perda di mana-mana yang mengontrol perilaku perempuan, cara perempuan berpakaian, itu semua dimunculkan. Terus akhirnya akhirnya ada undang-undang pornografi ya. Undang-undang pornografi itu sebetulnya adalah perda-perda itu di tingkat nasional gitu. Jadi ironisnya reformasi itu memunculkan kekuatan konservatif di tingkat di daerah maupun yang akhirnya menjurus ke pusat juga gitu. Seperti itu gitu. Nah, tapi tetap saja metode kontrol dan konstruksi sosial gender yang dilakukan oleh Orde Baru itu dipakai oleh kelompok-kelompok konservatif yang biasanya itu agama ya. Jadi kita bisa menamakan itu ibuisme Islam gitu. Ibuisme Islam gitu ya. Jadi sekarang ini kan lihat aja sekarang ini yang pakai jilbab itu banyak sekali gitu. Bahkan itu menjadi seragam gitu. Jadi kalau seragam Orde Baru itu cuma terbatas waktu Dharma Wanita terbatas sama ibu-ibu Dharma Wanita aja pakai baju yang warnanya kayak gini nih, kayak peach gitu. Pink agak-agak orange sedikit gitu. Itu seragam Dharma Wanita. Tapi sekarang ini kalau jilbab itu kan seragam yang menyeluruh gitu. Misalnya di teman-teman sekolah saya aja yang satu angkatan di Fakultas Psikologi, saya pernah kuliah di Fakultas Psikologi, itu mayoritas pakai jilbab gitu loh. Tapi belum tentu mereka itu konservatif amat gitu. Misalnya saya bersahabat dengan Musdah Mulia, aduh lah gitu. Hanya siapa sih yang bisa nyaingin progresifnya dia gitu. Nggak pakai jilbab itu nggak ada artinya gitu. Neng Dara Afia gitu. Dia juga jauh lebih muda daripada saya. Tapi sekarang saya anggap dia selevel lah gitu. Saya banyak belajar dari dia, udah jadi doktor dia gitu. Seperti itu gitu. Jadi cara-cara, metode kontrol dan konstruksi sosial gender gitu
baik terhadap perempuan maupun laki-laki. Jangan lupa kita juga konstruksi sosial maskulinitas juga ada loh gitu. Sekarang ini juga ada soal LGBT muncul gitu. Itu juga semua tuh Islam semua. Jadi cuman masalahnya itu gimana ya, lebih susah gitu untuk menghadapi ibu yang zaman sekarang ini gitu, karena dia tuh kayak untuk satu paham keagamaan yang tujuannya apa ya? Tujuannya pada akhirnya mau bikin negara syariah, tapi kayaknya rada susah gitu karena banyak yang akan menolak. Terus kalau zaman Orde Baru itu ada tujuannya yang paling enggak tuh ada tujuan yang developmentalis, pembangunan gitu ya, pembangunan yang untuk semuanya, untuk kemakmuran semuanya. Kalau sekarang ini nggak jelas gitu, yang muncul itu politik identitas gitu, yang non. Saya pusing deh. Zaman sekarang itu masih mau Natal gitu masih diomongin, boleh nggak sih kita ngucapin Natal gitu sama teman kita yang atau tetangga kita yang Kristen. Ya ampun, hari gini masih itu diomongin gitu. Tahu nggak? Gitu. Jadi sekarang ini terjadi perpecahan yang nggak jelas gitu. Ya, karena politik identitas itu menjadi sangat, tapi ini bukan hanya di Indonesia saja ya, tapi di seluruh dunia sebenarnya. Oke. Iya sih, kalau misalnya kita lihat memang politik identitas mungkin dianggap sebagai hal yang paling murah dan mudah dan efektif untuk menggait lebih banyak voters. Murahan, bukan murah. Iya, harusnya sih jadi murahan ya Bu, buat kita yang mungkin punya visi yang ini. Cuma bagi politisi yang tujuannya berbeda, pasti ya tetap aja itu jadi hal yang paling efektif gitu untuk mengkampanyekan dirinya dan akhirnya dapat vote yang lebih banyak gitu. Tapi mungkin aku mau tanya juga ke Nadia gitu, mungkin sebagai sejarawan juga, peneliti dan juga apa yang ya anak milenial support lah gitu. Ngelihat apa yang terjadi saat ini gitu, menurut kamu sendiri masih relevan nggak sih gitu? Buddhism Islam gitu. Nah, karena apa? Kan sejarah ya, kita tuh belajar Buddhisme negara ini karena kalau kita nggak belajar dari masa lalu, berarti kita nggak bisa lihat masa depan nih. Itu kan yang selalu digadang-gadangkan jurusan mahasiswa jurusan sejarah gitu. Iya. Statement kusang yang selalu diulang-ulang. Tapi problemnya adalah benar, dengan kita baca Buddhisme negara, kita belajar bagaimana negara mengkontrol dan bagaimana struktur dan ataupun taktik-taktik negara dalam mengontrol warga negara. Masalahnya dalam gerakan perempuan pada hari ini, aku selalu kasih ide bahwa ada perempuan esensialis dan perempuan konstruktivis. Jadi selama negara masih mengadaptasi ide-ide perempuan yang esensialis, entah dia berkoalisi, entah dia berkoalisi dengan agamis, dengan bisnis, selama mereka masih menggunakan ideologi ibuisme yang esensialis ini, belenggu dalam kewajiban domestik, dalam kewajiban biologis, dan itu nggak akan pernah kemana-mana, dan diskusinya akan di situ-situ aja, karena masih terjebak dalam ide-ide perempuan yang masih melihat secara biologisnya itu. Dan tadi kalau misalnya Katie bilang apakah peran negara berkurang? Assalamualaikum nih, tunggu. Berkurang di bagian mana? Iya. Kalau ada satu bagian dari isu perempuan dalam hak kesehatan reproduksi sampai detik ini ya Bu, ya Allah, susah banget perempuan dapat hak
kesehatan reproduksinya itu kan keharusan Orde Baru yang belum dikorek pada masa reformasi dan pada sekarang pasca reformasi. Jadi semua perempuan, kalau mereka mau misalnya periksa kandungan nih, kayak saya punya gangguan hormon dan saya harus setiap 3-6 bulan sekali itu harus USG dan harus pap smear. Sementara kalau ke dokter kandungan mau ke bidan selalu ditanya, udah menikah Bu? Ya. Itu kan pembatasan akses. Jadi kalau misalnya ditanya negara berkurang perannya, enggak. Dalam mengokupasi tubuh perempuan, negara reproduksi. Jadi mungkin kalau misalnya secara politik negara memang tidak negara berkoalisi tadi dengan segitiga terbaliknya itu mereka berkoalisi dengan bisnis, dengan korporasi dan dengan agama, mereka mengontrol dan melanggengkan ide perempuan yang biologis dan domestifikasi perempuan. Di sisi lain perempuannya juga masih dikontrol dalam ketubuhannya sendiri karena nggak bisa mendapatkan akses, masih nggak bisa aborsi, masih nggak bisa pakai apa tuh. Jadi saya kan ke Jerman karena buat kuliah. Sedangkan saya udah punya partner gitu, udah menikah. Terus mau pasang IUD ke bidan. Ditanya, kamu kan belum pernah menikah, kamu kan belum pernah punya anak, jangan pakai IUD. Tapi kan Aing mau kuliah ya, kalau Aing kuliah sambil bawa anak kan repot ya, aduh. Tapi tetap tetap nggak dikasih gitu loh, nggak diizinkan. Padahal itu tubuh saya. Terus kalau misalnya mau periksa pap smear harus bawa suami, itu kan nggak logis gitu ya. Kenapa saya mau pap smear, kenapa suami saya ikut? Kalau saya nggak punya suami, gimana? Iya. Betul. Oke. Itu poin yang sangat menarik sih soal kesehatan reproduksi dan gimana negara masih sangat kontrol tubuh perempuan ya. Tapi saya juga tertarik dengan apa yang tadi Nadia bilang soal gimana perempuan masih dianggap sebagai hal yang esensial gitu. Maksudnya dilihat sebagai karena suara ibu peduli, menggunakan kata-kata ibu, di sisi lain emak-emak menggunakan peran ibu juga gitu. Dan kalau emak-emak mungkin agak konotasinya lebih dekat sama yang presiden calon presiden tertentu, yang satunya lagi bilangannya Prabowo. Ya, Prabowo. Dekatnya sama Prabowo, kalau misalnya Jokowi kan pakainya ibu bangsa gitu. Nah, term-term ini sebenarnya punya nilai yang berbeda gitu kalau menurut saya. Tapi nanti sejadinya saya yang cerita. Jadi saya mau tanya aja deh ke Bu Julia sama ke Nadia gitu. Gimana sih ngelihat fenomena emak-emak yang kemarin terutama tahun 2019 itu naik gitu? Mama ini adalah gabungan antara Dharma Wanita dan ibu-ibu Islam itu religio yang yang jadi gini ya, narasi politik ini antara manapun, mau Jokowi kayak Prabowo gitu sama aja, nasionalis, Islamis gitu. Jadi terus udah gitu kan FPI juga sebenarnya itu yang menciptakan siapa sih, kan itu militer juga gitu asal usulnya gitu loh. Jadi dengan seperti clash gitu antara Rizik dengan TNI gitu itu mah komedi kuda dah. Sebenarnya sih kudanya nggak ada sih, cuman komedinya udah pasti deh gitu. Tahu nggak? Dan itu tuh bikin gemes banget gitu sebenarnya. Jadi sebenarnya Indonesia ini sampai keselak ngomongnya. Didominasi sama oligarki. Ya, ini oligarki. Ini Prabowo apa semua itu semua, seandainya dia sendiri seorang politisi juga bukan oligark gitu, dia didukung oleh oligark. Jadi karena kepentingan bisnis itu yang kepentingan modal, kepentingan usaha, kepentingan pabrik, itu semua itu manufaktur, itu semua itu
semua itu utama gitu loh. Makanya Jokowi juga jelas gitu itu pembangunan infrastruktur. Nanti kalau urusan hak asasi manusia mah belakangan. Hak asasi manusia termasuk gender dong gitu ya. Kalau hak asasi manusia dikesampingkan berarti gender juga udah jelas itu sih. Gitu. Jadi apa namanya? Sebenarnya ini udah di narasi politiknya tuh is really boring gitu. Dan semua orang ada yang lain nggak sih gitu, tahu nggak siapa aja gitu kayaknya cuman Faris itu udah gitu yang barusan kebetulan aja saya pas Google gitu lihat emak-emak gitu, terus ada tahun yang lalu ketika baru aja pilpres gitu, jadi ada ibu-ibu Gerindra gitu yang waduh kita masih sakit hati tidak menerima kekalahan gitu. Waduh, saya nggak inget, nggak di Indonesia, nggak di Amerika gitu. Emas, nggak usah kayak gitu-gitu deh, gitu yang terus ada omongan gini deh. Jadi ada persepsi bahwa kalau milih Jokowi itu nanti itu ini saya ngomong bahasa Sunda nih, showing off bisa bahasa Sunda. Kemenang pakai tiung gitu, nggak boleh pakai kerudung. Engke teh awewe jeung awewe, lelaki jeung lelaki gitu, perempuan kawin sama, jadi ada lesbianisme kan. Ya gitu. Jadi persepsinya gitu ya. Perasaan gak juga deh. Kayaknya kapan sih itu si Jokowi ngebelain LGBT? Nggak juga gitu, meskipun dia pernah menjamu si Dorce di Sana Negara, gitu, tahu nggak? Tapi kalau betul-betul bikin statement gitu ngebela LGBT, belum pernah. Mendingan Paus ini deh, Pope Francis deh, gitu, tahu nggak? Kayak gitu. Jadi sampai ini terus terang ini saya kan bikin ini ada faktor baru lagi nih yang akan semakin memperparah politik identitas, yaitu cyber army. Jadi kita kan sekarang ini ada social media gitu kan, social media dipakai untuk politik, untuk segala macam, termasuk politik juga gitu. Terus apa namanya, sekarang ini ada yang namanya bot. Bot itu kayak satu alat app kalau nggak salah app gitu yang bisa melakukan itu, misalnya nge-posting sosmed gitu secara otomatis gitu. Jadi kalau manusia yang harus ya itu dikuasai oleh negara dan oleh partai politik gitu. Iya ya Kak, jadi itu kayak misalnya waktu undang-undang KPK ya sama Omnibus Law gitu. Tahu nggak? Ini sekarang kemana sih? Kan dulu yang rame gitu, ribut di jalanan. Kemana sekarang demonya? Gitu kayaknya itu adem ayem aja itu. Karena apa gitu? Survei membuktikan gitu bahwa yang nerima lebih banyak. Yang nerima itu siapa? Sebenarnya cyber army itu gitu. Jadi udah deh, ini yang namanya demokrasi, hak asasi manusia tuh sebenarnya udah betul-betul udah amblas gitu, tahu nggak? Dan termasuk hak perempuan tentunya gitu. Sampai itu kebetulan aja tuh kemarin ngobrol-ngobrol sama Nadia, terus udah gitu ngomongin itu suaminya gitu, suaminya itu kirim paper ke saya gitu. Terus udah gitu, ini nanti kolom saya muncul besok sih, terus saya pakai, saya nggak baca ya kolom saya. Pokoknya ada sesuatu yang lucu banget gitu. Santan saja nggak apa-apa. Yang lucu banget gitu, yang ada pasangan yang ini karena banyak yang golput ya. Kayak misalnya kemarin aja waktu pilpres gitu, bukan pilpres, pilkada itu, saya kebetulan lagi sakit kepala jadi nggak ada. Kalau saya ini sangat percaya pada pemilu. Gitu. Pokoknya saya apapun milih gitu. Tapi hari itu saya pas lagi migrain, jadi saya nggak. Tapi sesudahnya ketua RW saya itu posting di WAG gitu hasil pilkadanya itu.
tahu nggak berapa persen? Di bawah 50%, 40%, berapa persen? Ini sah nggak sih? Itu pilkadanya kalau apa yang memilih itu cuman nggak memenuhi quorum gitulah, nggak memenuhi, itu sah nggak sih gitu? Terus jadi kita nih udah mau ikut mau pilkada kayak mau pilpres kayak gitu ya, ini dia juga si Prabowo juga akhirnya gabung jadi menteri lagi, ya kan kayak gitu. Jadi ya ilah, mana oposisi gitu ya. Paling enggak kita mengharapkan dia jadi oposisi. Terus jadi ada ini si suaminya si Nadia itu bikin itu cerita tentang, saya kebetulan taunya dari situ gitu. Ini ada sih di media massa tentang pasangan fiktif gitu. Khas siapa namanya sama Aldo gitu, pokoknya dildo terus akhirnya itu dildo for Indonesia gitu ya, yang nggak tahu dildo ya silakan. Iya gitu. Jadi itu kan dengan menggunakan satu bukan pelecehan sih, joke gitu yang ya cukup vulgar sih gitu, tapi itu yang udah sebel, itu saking udah gitu. Jadi ya kalau saya itu memang dasarnya itu saya selalu melihat gambaran lebih besar, always look at the big picture gitu. Karena tentunya semua ini akan bagaimana pengaruhnya ini nanti kepada hak perempuan gitu. Ini sekarang aja yang namanya RUU PKS enggak dituin aja, enggak disahkan aja, yang demo ke jalan, yang itu tiba-tiba itu undang-undang omnibus yang disahkan, kita ini kok tiba-tiba ini cepet banget gitu, tahu nggak? Sedangkan yang penting, yang benar-benar penting, jadi nih perempuan ini 50% rakyat Indonesia loh, tahu nggak? Ini gemesin banget deh gitu. Itu nggak di hari ibu gitu, aduh hari balik-balikin ke yang esensialis itu. Saya sampai udah gemes sama teman-teman saya, pengen pelintirin gitu semua. Itu selamat hari ibu gitu. No, salah gitu, tahu nggak? Ini hari perempuan, tahu gitu. Cuman kitanya dari dulunya tuh udah deh, saya udah gemes banget. Oke, Bu. Ini saya udah, jangan dikira apa namanya perempuan generasi saya nggak bisa gemesan. Masih gemesnya kayak dulu. Oke. Tapi kita masih berjuang terus lah pokoknya. Semangat terus, Bu. You don't have to tell me. Semangat terus. Justru orang tuh selalu berusaha, keluarga saya selalu nahan terus, jangan. Oke, terus. Ya, mungkin sekarang aku mau over ke Nadia dulu. Ya. Mungkin Nadia nggak, ternyata waktunya udah mulai sedikit dan pertanyaan ada beberapa, jadi yang itu. Go ahead, Nadia. Ya, aku setuju banget sama Bu Julia. Gemes banget ya, jadi kayak politik Indonesia ini pemilu tuh kayak beli KFC bucket, tau nggak sih? Beli satu, dapat banyak. Banyaknya itu, banyaknya pilih Jokowi, dapat Prabowo, dan kroni-kroni oligarki belakangnya. Mendingan saya makan KFC daripada frustasinya tuh sampai aku di 2019 ya. Jadi untuk yang 2024 nanti itu udah beberapa partai udah deklarasi dan respon dari anak muda adalah, kalau kemarin dildo, sekarang kita bikin mayor kota Harvest Moon. Jadi Mayor Thomas, kalau dulu yang main game Harvest, jadi saya juga nulis artikel di Jakarta Post tentang bagaimana kita semua jenuh, semua generasi jenuh karena politik Indonesia tuh gitu-gitu aja. Jadi kayak kita mau pakai kata ibu bangsa kayak emak-emak kayak, itu kan pada akhirnya dibalik-baliknya juga tetap aja bagaimana perempuan tuh cuma dijadikan agen, alat untuk reproduksi sosial keluarga gitu. Perempuan nggak dilihat sebagai warga negara yang perlu dipenuhi haknya. Dan selama kita negara selama masih mengadopsi
ide-ide atau ideologi gender yang kayak gini ya nggak kemana-mana, kita akan muter-muter aja. Hari Ibu kita akan bilang terima kasih Hari Ibu udah melahirkan aku gitu, terima kasih Ibu udah melakukan kerja-kerja reproduksi di rumah tangga yang tidak dibayar, kita nggak pernah bilang gitu. Jadi mestinya kalau misalnya selamat Hari Ibu, terima kasih sudah bersihkan rumah dan segala macam, ayo kita patungan supaya Ibu dibayar gitu, atau ayo kita demo biar pemerintah tuh kasih cuti haid dan cuti hamil dan melahirkan itu dibayar oleh pemerintah. Itu kan penting ya. Kalau di Jerman sini saya nggak hamil melahirin, selain cuti saya juga dapat duit. Di Indonesia Oh, alhamdulillah. Iya, padahal itu kan yang kerja reproduksi, pengasuhan anak itu kan kerja gitu loh. Itu yang coba selalu yang Ibu Isme Negara Bu Julia omongin, dan beberapa feminis sosialis dan marxis berusaha untuk dorong, ayolah ini tuh perempuan tuh nggak hanya dilihat sebagai ngasilin anak aja, tapi ini tuh kita harus lihat jadi lebih luas lagi, bahwa ada suatu reproduksi warga negara yang dilakukan, tapi perempuannya nggak dilihat sebagai bagian dari warga negara. Gitu. Oke, kita mungkin bisa mulai diskusi. Masih ada satu pertanyaan tentang anti-feminisme, tapi nanti teman-teman atau Nadia sama Bu Julia mungkin bisa jawab sambil saya juga baca pertanyaan teman-teman ya, karena takutnya waktunya nggak keburu nih, ada beberapa pertanyaan dan cukup panjang. Yang pertama dari Cynthia, izin bertanya Bu Julia dan Kak Nadia, setelah runtuhnya Orde Baru, ruang gerak aktivisme semakin lebar untuk dapat tumbuh dan berkembang. Tapi mengapa gerakan perempuan saat ini tidak bisa semasif 50-65an seperti Gerwani yang bisa menggait 1,5 juta anggota atau perwari dan lainnya? Apa saja tantangan untuk gerakan perempuan saat ini? Terima kasih. Ya, silakan. Mungkin Bu Julia dulu, terus Nadia nanti. Waduh, itu menarik banget itu, yang antara kayaknya mesti bikin buku khusus ya. Nah, tentang antara Gerwani sama perwari itu. Itu kayaknya itu akan menarik. Saya juga nggak tahu detailnya, terus terang nggak tahu detailnya, dan sayang itu si teman saya itu udah baru aja meninggal sih gitu, si Ibu Hairunisa Visam itu gitu. Tapi itu kan menjadi sesuatu yang menarik. Jadi gini ya, waktu itu saya kira karena ada kekuatan politik di belakangnya. Itu yang pasti itu kalau Gerwani mungkin nggak tahu nih, kalau mungkin nanti yang ahli Gerwani mungkin marah sama saya nggak tahu, tapi biasanya itu saya nggak tahu apakah ini karena ini, oke, saya ajukan sebagai satu pertanyaan, apakah itu karena Gerwani itu bisa bergerak di tingkat akar padi itu karena partai PKI juga waktu itu kan sangat berkuasa sekali gitu, sangat powerful gitu, didukung oleh Bung Karno kan dengan nasakomnya itu, nasionalisme, komunisme, agama gitu, yang luar biasa gitu, mana ada zaman sekarang gitu. Jadi dulu kayaknya biasa-biasa aja itu komunisme, kenapa kita sampai sekarang yang komunisme di seantero dunia gitu udah bubaran, bisa dikatakan bubaran gitu, kita masih parno gitu, masih paranoid soal komunisme tuh. What's wrong with us? Gitu. Tapi waktu itu tuh kemungkinan itu karena itu gitu, karena karena PKI sendiri juga sangat cukup berkuasa gitu. Kalau perwari sebetulnya dia yang independen, itu yang menarik gitu. Itu yang menarik. Itu saya terus terang nggak tahu persis jawabnya gimana, tapi apa yang menyebabkan mereka punya basis gitu di tingkat akar padi yang sama Gerwani gitu. Nah, waktu zaman orde baru itu, ya emang dikebiri semua gitu, semua civil society organizations itu semua dikebiri, termasuk organisasi perempuan juga gitu. Jadi untuk bangkit dari situ tuh sulit gitu. Dan kita nih kalah sama kelompok-kelompok Islam gitu, karena kelompok Islam itu sudah
beragitasi dari sejak sebelum merdeka gitu loh. Gitu. Jadi kan waktu Indonesia merdeka itu kelompok politik Islam itu menghendaki negara Islam gitu, dan menghendaki agar sila pertama itu ditambahkan kewajiban menjalankan syariah Islam bagi pemeluknya yaitu Muslim, bagi Muslim gitu. Piagam Jakarta ya? Iya, Dekret Jakarta gitu. Nah itu nggak tahu kenapa disebut itu. Nah terus, tapi kan sampai sekarang itu ditolak terus gitu, karena waktu itu yang menolak itu kalau nggak salah Hatta ya, ya Bung Karno sendiri juga nggak mau gitu, nggak mau itu dimasukin karena itu akan membuat Indonesia menjadi negara syariah gitu, negara Islam gitu, dan bagaimana dengan ini yang lain gitu, yang meskipun agama lain itu minoritas, tapi tetap aja orang Indonesia gitu kan. Itu yang menjadikan Indonesia Bhinneka Tunggal Ika itu gitu. Nah, tapi ini sekarang Bhinneka Tunggal Ika dicebak-cabik gitu. Dan selalu dengan justifikasi bahwa Indonesia kan negara mayoritas Islam gitu. Terus so what gitu loh. Terus udah gitu gimana? Misalnya nggak tahu ya, kalau di Pakistan itu sebenarnya bisa jadi, saya nggak mau ngomong terlalu jauh sih, tapi Pakistan bisa jadi ini yang menarik. Tapi kalau Pakistan negara Islam ya, tapi mereka juga mengakui minoritas gitu. Nah oke. Jadi waktu 32 tahun Orde Baru itu sepertinya itu politik, kan mereka menerapkan politik pecah belah tuh. Politik pecah belah Orde Baru itu kayaknya efektif banget deh. Efektif banget gitu. Gitu saya dari awal terus terang itu akhirnya saya waktu saya mendirikan Yayasan API itu cita-cita saya sebetulnya bikin Almanak Parpol Indonesia itu untuk Koalisi Perempuan Indonesia sebetulnya. Karena saya punya cita-cita untuk menjadikan itu Koalisi Perempuan Indonesia itu, KPI itu juga sebagai di Amerika ada namanya ada satu organisasi perempuan gitu yang mereka mengelola data itu elektoral. Emily's Choice, lupa saya namanya apa. Pokoknya ada satu organisasi gitu. Jadi parpol itu semua organisasi politik itu akan harus minta data sama organisasi perempuan itu gitu. Jadi saya tadinya tuh ingin menciptakan bukan hanya sekedar organisasi perempuan, satu tempat sarana data dan informasi politik gitu, yang orang yang the political community, komunitas politik itu membutuhkan gitu dan bisa dapat dari kita. Tapi akhirnya saya dicaci maki dan ditanyain, Julia tahu nggak sih demokrasi apa gitu. Buset dah, kayaknya saya dibesarkan di Eropa tuh. Enggak. Gitu, jadi saya pikir, udah deh gue dicaci maki kayak gini, udah out aja deh. Mendingan bikin sendiri yang kembali ke kitah saya sebagai seorang sosiolog dan ahli ilmu politik, itu saya murni bikin itu. Yang akhirnya harus bubar karena alasan-alasan lain sih, but anyway itu cerita lain. Seperti itu. Jadi politik pecah belah itu memang sangat efektif sekali dijalankan oleh rezim Orde Baru itu, dan kita tidak sempat recover dari situ. Sudah ada ini segala yang unsur-unsur konservatif, yang identity politics dan semua itu yang itu. Jadi kita tuh nggak pernah, kayaknya kita terhuyung-huyung terus gitu. Untuk mau konsolidasi itu bagaimana, ada diterpa angin melulu, kita mau pegangan tangan juga lepas lagi kayak gitu. Tapi menurut saya gerakan perempuan juga udah jauh lebih pinter sekarang gitu. Jadi
saya terus terang sangat salut ya sama teman-teman saya aktivis perempuan gitu. Sekarang ini banyak sekali, mungkin kebanyakan itu punya wawasan yang luas gitu sebetulnya sih. Tapi bagaimana untuk mengkonsolidasikan gerakan perempuan di Indonesia itu masih elusif, kalau bahasa Inggrisnya, masih susah dipegang gitu. Jadi tantangannya sekarang semakin kuat ya gitu. Jadi sebenarnya tuntutan untuk feminisme itu, gerakan feminis gitu, bukan hanya gerakan perempuan, itu kayak benar-benar konsolidasi gitu, semakin butuh sekarang, semakin perlu gitu. Dan saya senang sekali gitu bahwa saya yang generasi pertama nih, saya yang lahir tahun 54 gitu, itu bisa nyambung gitu sama kalian yang 40 tahun lebih muda daripada saya. Itu memberikan saya sih gitu ya. Dan saya sih, kalau kita mau jadi scholar yang sebenarnya tuh kita ya belajar terus gitu. Dan saya sangat percaya sama ilmu padi gitu. Jadi ya gitu, sekarang ini menurut saya tantangannya luar biasa gitu, buat perempuan, buat anak-anak gitu, dengan adanya ini penurunan demokrasi di seluruh dunia ya, bukan hanya di Indonesia saja, climate change, terus udah gitu penggunaan cyber troops itu, artificial intelligence gitu, itu semua tuh waduh luar biasa gitu. Emang kita mau pindah ke planet lain gitu, kayaknya belum deh gitu. Oke. Ya, saya mau langsung over aja dulu deh langsung ke Nadia, mungkin sebagai pelaku juga ya, maksudnya juga aktif kan dalam gerakan feminis sekarang gitu. Terkait apakah soal bagaimana tantangan dari gerakan perempuan sekarang gitu untuk melaksanakan advokasinya gitu, terutama juga apakah ada gap pengetahuan gitu yang salah satu yang ditanyakan juga, ada nggak sih sebenarnya gap pengetahuan dan apakah itu berdampak sama gerakan yang sekarang? Nah, by the way, soal kita tadi ngomongin anti feminis, tadi Bu Julia sempat nyebutin yang di Pakistan ya. Jadi aku 2000 ya tahun ini apa tahun lalu aku lupa deh. Jadi aku publish satu paper tentang anti feminis dan aku pakai penelitiannya Katy. Peduli ya, kita harus peduli dengan gerakan anti feminis. Jadi kalau aku nulis dalam bahasa Inggris yang diterjemahkan publikasinya dalam bahasa Jerman, jadi mungkin bisa nanti refer ke tulisannya Katy untuk bagaimana anti feminis di Indonesia. Kenapa ada anti feminis? Berarti gerakan feminis udah lumayan kuat dong. Kalau misalnya ada anti, berarti kita bisa kasih indikasi bahwa gerakan perempuan, gerakan feminis ini sebenarnya lagi naik. Men, buku gue dicetak udah sampai 4 kali kan, kayak wow, berarti berarti ini adalah sebuah tanda bahwa sebenarnya kayaknya gerakan perempuan atau gerakan feminis di generasi kita ya, sekarang lagi ada kenaikan. Jadi karena orang-orang udah mulai penasaran tentang apa itu feminisme, buku-buku tentang feminisme jadi satu topik yang laku untuk diterbitkan oleh di Indonesia. Dan bahkan sampai ada gerakan anti feminis. Berarti kita bisa lihat bahwa sekarang gerakan feminisme lagi tumbuh. Apakah dia bisa menyaingi Gerwani dengan keanggotaan lebih dari 1,5 juta? Itu dia yang harus kita lihat. Apakah gerakan feminis bisa merangkuh massa? Apakah bisa united atau enggak, atau nanti jadi terpecah? Jadi ini kan nanti kita lihat sebagai proses ya. Kita hidup di masa sekarang, dan sejarah itu dilihat sebagai proses, dan ini yang kita bisa mungkin proyeksi ke depan, apa yang sampai mana gerakan feminis Indonesia bisa bertahan, ataupun bisa mengaplikasikan apa yang sudah mereka pelajari dari sebelumnya. Jadi makanya penting kita belajar
belajar dan berkomunikasi antar generasi, aktivis itu harus komunikasi terus. Saya senang banget nih kalau ketemu Bu Julia. Bu Julia itu nggak sombong gitu. Jadi saya waktu bikin penelitian soal gerakan feminis, itu saya tanya ke beberapa feminis senior kan, itu nggak 1-2 kali kayak langsung defensif ya, kita ya kamu tuh harus gini. Kalau Bu Julia itu kan dengar dulu ya, kamu neliti apa? Bu Julia pasti pertama kali yang kalau ketemu sama peneliti muda, Bu Julia pasti nanya, kamu meneliti apa yang sedang kamu baca buku ini, dan itu yang jadi kita butuh komunikasi antar generasi supaya kita tuh belajar dari masa lalu dan kita juga sekarang konsolidasi pada masa sekarang untuk masa selanjutnya, untuk yang ke depan nanti. Dan ngomong-ngomong soal gerakan perempuan, terus tadi juga nyebut soal perempuan, kita juga harus punya sejarah sendiri, karena selama ini kita belum ditulis dalam sejarah Indonesia kan. Makanya kita harus gimana caranya biar kita masuk dalam sejarah Indonesia dan kita menambahkan perspektif lain. Karena itu penting untuk gerakan feminis, gerakan perempuan ke depan maupun masa sekarang. Kita harus punya kesinambungan dengan setiap gerakan-gerakan ini. Jadi menurut aku gitu sih, aku sendiri sangat optimis ya terhadap gerakan perempuan pada masa sekarang dan pertumbuhan gerakan perempuan dan digitalisasi itu menjadi sebuah kalau aku melihatnya sebuah chance dan sebuah sebuah alat yang kita bisa rebut untuk saling berkomunikasi. Misalnya kayak sekarang kalau nggak ada digitalisasi, saya di Jerman, saya gimana bisa up to date dan misalnya ngobrol dengan gerakan perempuan di Indonesia. Eka di Prancis, tapi kami bisa manage setiap 2 minggu sekali bikin diskusi di bidang sejarawan. Pasti dari bidang-bidang lain ada juga nih, mereka juga harus saling berorganisasi dan berkonsolidasi. Ada Bu Sulis nih dari hukum. Saya tahu sekarang nih ada juga generasi perempuan lawyer yang sekarang yang feminis lawyer juga sekarang lagi pada berkumpul untuk berorganisasi juga kan, dan bikin gimana kita merombak hukum supaya lebih pro perempuan. Jadi menurut saya dari setiap profesi perempuan, kerja perempuan pertama harus dihargai, baik domestik ataupun politik. Kedua, kita juga harus berorganisasi. Dan kita harus lihat ke depan mau apa, sambil ngobrol dan lihat ke belakang, udah ngapain. Jadi ada beberapa hal-hal dalam gerakan perempuan yang kita harus sinambung satu sama lain. Oke. Thank you, Nat. Ini sebenarnya waktunya udah tipis banget nih, tinggal 2 menit. Tapi mungkin saya mau izin kira-kira bisa, Ibu Julia bisa? Kayak 5 menit deh, ada itu. 5 menit ya? Oke, mungkin ini Bu Sulis mau tanya tadi. Silakan, Bu. Bu Sulis sudah ngantri. Sorry. Terima kasih banyak. Saya senang sekali mendengar obrolan antar generasi. Ini ada Mbak Julia nih, sahabat saya. Terus ada Nadia. Tadi ada dibicarakan soal feminisme ya. Saya mau fokus ke situ. Generasi saya sekarang 60 tahun ya. Waktu saya mengajar masih Orde Baru tuh, saya mengajar jurisprudensi feminis atau feminist legal theory. Guru saya bilang, Sulis bisa nggak itu diterjemahin supaya nggak pakai kata feminis gitu kan? Itu zaman Orde Baru. Iya. Nah terus sekarang nih, zaman sekarang saya udah tua, itu masih ada gerakan anti feminisme tuh saya bingung juga gitu. Jadi maupun Nadia, sebenarnya seberapa jauh sih dialektika soal-soal feminisme antara dunia praktik dengan dunia ilmu pengetahuan gitu. Itu yang saya pengen tahu. Dunia kampus, boleh diceritain kampus di luar Indonesia juga atau di Indonesia juga. Terima kasih banyak. Oke, makasih Bu. Mungkin Bu Julia dulu ya, karena waktunya singkat. What's the question? Dialektika feminisme di praktik sama di teori, Bu. Oh iya, kayaknya kalau di Barat itu, waduh, that's a tough question. Kemarin ini pertanyaan itu muncul di masalah studi seksualitas, dan itu jelas ada gap gitu, jelas ada gap gitu, karena menurut saya sebetulnya mungkin kalau di Indonesia
mungkin Nadia yang bisa lebih jawab itu gitu, karena saya agak terisolir dari dunia itu. Tapi menurut saya nggak terlalu juga sih, nggak terlalu. Oke. Saya punya contoh yang sangat konkret. Ibu Sabrina Sadli. Oke. Gimana kurang akademiknya Ibu Sabrina? And she is 94 years old loh, gitu. Dia bahkan lebih tua daripada ibu saya. Ibu saya baru 88 gitu. Nah, tapi kalau kita mau ngomongin ya, tadi Nadia bilang itu, Bu Julia itu aktivis maupun scholar juga gitu ya. Itu Bu Sab juga seperti itu gitu. Kalau menurut saya di Indonesia sih cukup baik sih gitu. Lihat aja itu Bu Sulis juga gitu, yang sangat peduli gitu. Jadi antara kan ada pusat studi gender gitu. Itu sebetulnya Bu Sulis yang bisa jawab. Komnas perempuan gitu ya, gitu kayaknya gimana ya, nggak terlalu ini sih. Kalau kesan ini kesan saya gitu. Saya juga waktu itu juga Sulis juga minta saya ngajar ya, cuman sayanya lagi sibuk gitu, jadi nggak. Jadi hal seperti itu. Jadi sebenarnya cukup bagus sih. Mungkin perlu ditingkatkan aja kerjasama sekarang. Oke. Sekarang nih kita omongin nih. So thank you for that question, Sulis gitu. Saya kira ini bisa jadi satu motivasi buat kita. Come on, let's do it. Kita lebih interconnectedness gitu, keterkaitan antara semua kita itu lebih dirapatkan lagi, lebih kita consolidate lagi gitu. Jadi tapi kan menurut saya sih, kesan saya sih nggak terlalu sih, nggak it's jadi studi gender di Menara Gading amat sih kayaknya sih. Ketahu deh, I don't know exactly persisnya gimana. Oke. Gimana Nat? Iya kali. Kalau di buku aku sendiri, aku bicara bahwa feminisme itu punya 3 spektrum. Jadi ada yang untuk teori feminis, itu biasanya yang setelah Perang Dunia Kedua itu kan banyak teori-teori feminis mulai bermunculan. Terus yang kedua soal gerakan sosial, dan yang ketiga alat analisis. Nah, feminis aktivis itu biasanya hibrida dari 3-tiganya ini. Jadi kayak misalnya Bu Sulis akademisi. Bu Sulis juga aktivis yang melakukan advokasi terhadap supaya hukum-hukum di Indonesia lebih adil perempuan. Kayak misalnya tahun 2017 ya, yang ada perempuan berhadapan dengan hukum. Itu kan keluaran dari LBH Apik juga. Nah, ini kan juga jadi dia melakukan gerakan perempuan dipenuhi oleh kota Bonn, dan bikin dialog dengan pemerintah kota. Kami juga bikin reading club. Jadi kami baca teks-teks klasik, tapi di sisi lain kami juga demonstrasi dan nuntut pemerintah untuk membuat kebijakan yang lebih adil gender. Jadi menurut saya itulah esensi dari feminis ya, entah dia mau pakai kata emansipasi kek, mau pakai kata feminisme kek, selama kegiatan-kegiatan mereka itu memang tujuannya adalah membangun sebuah masa depan dan kehidupan. Menyelesaikan diskusinya ini seru banget. Kita udah bahas dari awal sampai akhir. Sebenarnya masih ada satu pertanyaan yang belum dibahas, belum dijawab juga terkait kuota perempuan di DPR. Terus juga tadi sebenarnya saya pengen ngasih waktu juga buat Mbak Katrin bandel, cuman kayaknya nggak. Katrin boleh Katrin. Boleh ya? Sempat ya, sempat lagi nih ya. Iya, kita bahas buku Bu Julia, biar Bu Julia aja yang jadi moderator. Nggak usah, saya cuma dengerin doang. Aduh, sayanya juga pengen denger. Ya, soalnya ini dari sudut sastra nih, menarik juga nih. Boleh ya, Bu ya? Ya, boleh. Kalau Katrin boleh. Silakan. Ya, baru nyambung lagi kita. Ayo, Katrin, come on. Silakan, Mbak. Soal apa ya? Saya mesti komentar soal apa ya? Saya nggak tahu deh. Apa saja yang sudah kita diskusikan dari tadi?
Atau tentang karya Bu Julia sendiri? Ya, kalau tentang karya Bu Julia ya jelas bagi saya juga terutama sebagai dosen di kajian gender ya sangat berguna gitu ya. Sering saya pakai atau saya usulkan ke mahasiswa. Ini ada mahasiswa yang juga ikut hadir ini di diskusi karena memang butuh untuk tesis. Ya, kalau itu sih ya jelas. Kalau saya sendiri sebenarnya karena saya bukan di ya tidak terlalu banyak di persoalan politik ya gitu kan. Juga saya bukan aktivis, gitu. Sehingga apa ya agak beda, bukan beda perspektif, tapi ya memang persoalan-persoalan negara seperti ini saya sama sekali bukan ahlinya, gitu kan. Karena mendalam. Ya mungkin sekedar bagi saya menjadi tantangan aja kalau saya dengarkan gitu kan. Dari dulu sebenarnya pengen diskusi dengan Mbak Julia tapi belum jadi kami gitu kan. Karena Mbak Julia tanya, now is the time, yay. Tiba-tiba berjilbab gitu kan. Nah itu kan persoalan agama, apakah memang ya kelanjutan ibuisme negara itu sekarang ibuisme yang agamis gitu. Nah itu bagi saya masih jadi pertanyaan. Saya juga nggak punya jawaban, tapi kalau saya lihat ini kan sangat plural sebenarnya saat ini gitu kan. Untuk melihat gerakan Islamnya juga, kemudian juga ya gerakan feminisnya gitu kan, ataupun ideologi gender yang ada, saya merasa jauh lebih sulit ya untuk mengenali karena ideologi yang dominan itu sebenarnya yang mana gitu ya. Lebih sulit daripada yang di Orde Baru. Kalau di Orde Baru kan jelas sekali karena ideologi negara itu begitu belak-belakan hadir gitu. Betul. Kalau sekarang ya selain memang selalu lebih sulit ya untuk bicara dari kalau berbicara tentang sejarah kan kita punya jarak ya untuk lebih sulit karena kita ada di dalamnya. Tapi ya tetap saya merasa kok lebih ruwet ya gitu kan. Untuk mengatakan misalnya ideologi gendernya negara saat ini seperti apa. Kemudian hubungan agama dengan negara bagaimana. Gitu. Lebih ruwet gitu kan saya rasa daripada di masa lalu dan banyak sekali ideologi gendernya beragam yang hadir bersamaan. Nah, yang bagi saya mungkin akan menarik ya kalau di masa depan dibahas. Saya suaranya ke-mute. Mbak Catherine ke-mute. Mbak Catherine? Suaranya mute. Di masa baru seperti apa dan sekarang seperti apa gitu kan. Bukan sekedar dalam istilah hegemonic masculinity gitu kan. Yang suka saya pelajari di kajian gender. Nah, di Indonesia itu hegemonic masculinity-nya itu seperti apa ya? Nah, itu yang bagi saya sih masih akan menarik ya kalau ke depan bisa ke sana juga gitu kan. Jadi lebih kelihatan ideologi gendernya secara menyeluruh. Bukan hanya perempuannya tapi juga laki-lakinya dibentuk seperti apa. Dan itu kalau bicara tentang agama juga sangat menarik. Misalnya kalau bagi saya tuh lihat FPI yang menarik itu ya konsep maskulinitasnya. Kan perempuannya nggak kelihatan gitu kan. Sebenarnya kan yang menarik itu kan ideologi maskulinitasnya itu kan membentuk laki-laki seperti apa dan itu dimaknai sebagai ya laki-laki jihad dan sebagainya gitu kan. Itu menarik sekali kalau membahas maskulinitasnya. Ya itu mungkin komentar saya yang apa adanya karena tidak berencana bicara. Bagus. Siap. Terima kasih banyak. Ini juga sudah diperkenankan untuk ngomong dalam waktu yang singkat dan kita minta langsung kayak gitu. Ini sebenarnya
diskusinya jadi semakin hangat, tapi karena waktu ya teman-teman, ini banyak. Mungkin besok-besok susah juga ya kita bahas dari masa Orde Baru sampai sekarang, itu sudah berpuluh-puluh tahun dalam satu webinar 1,5 jam aja. Jadi itu sulit. Nanti juga ada diskusi mungkin yang lebih menarik. Ini juga ada salah satu teman yang bilang terkait bagaimana tentang cadar dan feminisme, misalnya itu tanggapannya juga beragam. Nah itu mungkin bisa jadi satu tema webinar lagi gitu. Mungkin untuk sekarang saya cukupkan dulu di sini. Terima kasih atas partisipasi aktif teman-teman. Terima kasih untuk Bu Julia, untuk Nadia yang sudah meluangkan waktu, berbagi cerita, berbagi pengalaman dan pengetahuan di sini. Nanti untuk buku-buku Kobam, sebenarnya tadi saya mau agak promosi sedikit, cuman nanti teman-teman bisa cek aja di buku Kobam tuh ada paket untuk khusus paket terkait buku-buku perempuan gitu, sejarah-sejarah perempuan. Nah, nanti teman-teman bisa tinggal cek aja langsung ke websitenya gitu. Oke, terima kasih. Saya tutup. Kalau gitu, diskusi pada hari ini, semoga kita bisa ketemu.